Oke, halo gengs, kembali lagi bertemu dengan saya Bang Uli di Jalan-Jalan Sendiri Siapa Takut. Pada video kali ini saya ingin cerita lanjutin dari cerita yang kemarin. Video terakhir saya itu tentang bagaimana saya sampai di Toraja dengan harga yang murah dari Palopo. Nah, dengan harga 100.000. Nah, pada video kali ini saya ingin ceritakan kembali keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan yang saya rasakan ketika saya sampai di Rantai Pao, teman-teman. Nah, teman-teman, sebelumnya ini saya lagi di Terminal Bolu Toraja Utara di Rantai Pao. Saya ini ceritanya lagi nunggu bus mau pulang ke tempat kerja dari selesai cuti yang kedua, kurang lebih 3 minggu. Jadi saya manfaatkan waktu ini untuk lanjutin cerita saya yang di cuti yang pertama. Jadi teman-teman, waktu itu setelah saya sampai di Rantai Pao, kan di Terminal Bolu nih, wah biasalah kalau orang habis sampai di tempat baru kan pasti cari spot foto gitu kan, yang ada tulisan tentang daerah apa gitu kan, tentang ikoniknya lah yang menandakan dia lagi di tempat tersebut. Nah, biasanya orang-orang seperti itu kan ingin update status gitu kan, kasih tahu dunia maya kalau dia tuh lagi di mana. Sama saya juga waktu itu kayak gitu, teman-teman. Nggak apa-apa, itu manusiawi sih, biasa seperti itu. Nah, terus setelah saya sampai di Terminal Pasar Bolu di Rantai Pao, waktu itu saya lapar karena saya belum makan siang. Nah, saya belum makan siang, akhirnya saya sambil take video, saya rekam, saya jalan putarin, saya cari tempat makan. Banyak teman-teman tempat makan yang saya laluin, karena kan saya putarin ya kiri kanan gitu kan. Tahu lah, terminal kan dia tengah-tengahnya tempat terminal bus, kiri kanannya kayak tempat penjual dagangan, tempat-tempat rumah makan gitu. Banyak saya lewatin, tapi nggak ada yang saya singgahin satupun di daerah terminal ini, teman-teman. Dan kebetulan saya lagi di terminalnya ini. Kira-kira kayak gini lah kondisi terminalnya. Nah, kayak gitu teman-teman kondisi terminalnya. Ya udah, saya jalan lagi kan, karena kebetulan waktu itu sekitar udah kayaknya jam 2 atau jam 3 gitu lah. Jam 2 atau jam 3 udah sore menjelang maghrib gitulah, udah agak gelap. Terus mendung, ya udah saya jalan. Saya belok kiri. Dari simpang ini belok kiri. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya kayak tertarik gitu, berhenti di satu rumah makan. Saya lupa namanya apa, tapi dia rumah makan biasa sih, biasa banget. Nggak mewah, sederhana sekali, dan dia itu jualan kayak jual sayur, jual makanan-makanan ini apa kayak rumahan kayak gitu. Jadi saya singgah di situ, saya singgah langsung hujan. Saya baru singgah langsung hujan. Nah, akhirnya ya sudah, karena hujan, ya saya makan, saya pesan gitu kan sambil saya kayak istirahat gitulah, karena perjalanan kan lumayan panjang gitu kan, capek juga, kurang tidur karena jalan-jalan terus. Ketika saya selesai makan, dan karena hujan tersebut saya terjebak agak lama di situ. Ceritanya saya di situ itu sambil nunggu jemputan. Ada satu teman kerja sih, tapi dia udah berumur 60 tahun, namanya Om Ben, akan jemput saya. Nah, cerita dengan Om Ruben ini juga merupakan keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan. Nanti saya ceritakan di video selanjutnya. Ini saya selesaikan dulu yang ini. Karena hujan, jadi akhirnya saya agak lama tertahan di tempat tersebut, tempat makan tersebut. Nah, setelah selesai makan, saya ya biasalah main-main HP gitu kan. Terus saya toleh ke belakang, ada laptop lagi kebuka aplikasi AutoCAD. Teman-teman, pasti teman-teman yang teknik atau yang suka desain 2 dimensi atau 3 dimensi pasti tahu aplikasi apa itu AutoCAD. Ya udah teman-teman, karena saya juga backgroundnya teknik lingkungan, saya juga menggunakan aplikasi itu. Saya berpikir, oh pasti ini yang pakai aplikasinya anak teknik nih, aku harus cari nih siapa nih, ngobrol gitu kan, kenalan. Nah, nggak lama kemudian keluarlah seorang anak laki-laki, sekitar 160 cm tingginya. Saya sapa, halo bro, ini laptopmu kah? Iya bang. Oh sudah, akhirnya cocok ngomong. Ternyata dia backgroundnya teknik sipil, teman-teman. Saya teknik lingkungan. Lingkungan kan turunan dari sipil juga ya. Teman-teman, cocok obrol lah kami, sharing-sharing. Jadi kayak teman yang udah lama nggak ketemu gitu. Kayak bukan orang baru kenal. Padahal baru disitulah saya ketemu dan kenal sama dia. Nah, gara-gara saya cuma lihat aplikasi AutoCAD, saya ajak dia ngobrol, cocok obrol, sama-sama anak teknik, nyambung cerita. Ya pasti ceritanya tentang desain-desain lah kan, gimana perhitungannya, bentuk modelnya segala macam. Dari situlah saya dapat kenalan pertama di Rantai Pao, orang yang baru kenal, dan dia langsung ngajak saya nginap di tempatnya. Nanti di perjalanan hari-hari berikutnya, karena saya waktu itu mau naik ke gunung, tinggal di gunung karena tinggal di tempat teman kerja, jadi saya belum bisa tinggal di rumah dia, teman-teman. Nanti di video-video selanjutnya teman-teman akan saya ceritakan ketika saya turun kembali ke Rantai Pao dari gunung, saya tinggal di rumah dia. Saya tinggal di rumah dia itu sekitar 6 hari, nggak bayar,
gratis semua, dianggap kayak saudara. Dia juga punya mace, mama itu baik banget, saya makan gratis. Terus saya keliling Toraja Utara dan Selatan itu dengan dia yang guide. Motor juga punya dia, saya nggak minta ya, tapi memang dia siapkan gitu kan. Motornya motor trail lagi, KLX waktu itu. Di hampir semua wisata di Toraja ini saya datangin sama dia teman-teman. Dan saya yakin ini bukan kebetulan, bukan satu hal yang tiba-tiba, tapi kenapa saya nggak makan di tempat yang lain? Kenapa harus berhenti dan tertarik di tempat dia teman-teman? Jadi saya yakin ini merupakan tuntunan Tuhan dan kebaikan Tuhan sama saya. Di setiap tempat saya singgah ada saja kebaikan Tuhan. Jadi luar biasa sih memang Tuhan itu ya. Dia perhatikan apa kebutuhan kita, apa yang sedang kita lakukan, apa yang kita perlukan, tanpa sebelum kita meminta pun Tuhan sudah sediakan gitu loh. Jadi saya semakin yakin dan berani ketika saya jalan sendiri, travel sendiri. Hidup ini tuh, dunia itu nggak seserem yang kita pikirkan gitu teman-teman. Masih banyak orang baik. Yang penting kita tuh mau ngobrol, mau ramah, mau apa ya, berpikir positif. Yang penting kita paling pertama itu berdoa dan Tuhan akan tunjukkan teman-teman. Jadi itu aja sih cerita singkat saya waktu pertama kali sampai di Toraja. Karena saya turun di Ratepao, ketemu dengan seorang teman, baru kenal, diajak tinggal di rumah, disediakan motor, makan gratis, tempat tinggal gratis, dan pengeluaran saya jadi minim gitu kan. Bisa menikmati tanpa harus keluar biaya yang besar teman-teman. Coba ya kayak gitulah. Jadi saya juga speechless, puji Tuhan gitu kan, karena emang Tuhan tuh baik banget teman-teman. Nah setelah dari tempat itu saya dijemput sekitar jam 6 atau jam setengah 6 gitulah. Nah cerita yang dijemput ini juga saya dijemput oleh teman kerja, nanti akan saya ceritakan di video selanjutnya teman-teman ya. Karena memang perjalanan cuti saya yang pertama ini banyak sekali kebaikan Tuhan yang saya rasakan teman-teman. Ini bus saya sudah mau berangkat. Dan semoga cerita singkat saya ini bisa menguatkan keyakinan, iman, dan keberanian teman-teman untuk menjalani kehidupan ini. Bukan jalan-jalan ya, artinya masih banyak orang baik di luar sana yang bisa bantu kita. Dan Tuhan itu selalu punya cara dan waktu yang baik gitu loh. Yang penting kita yakin dan percaya, serahkan sama Dia, berdoa teman-teman. Sampai ketemu lagi teman-teman di video saya selanjutnya di Jalan-Jalan Sendiri Siapa Takut. Sikat.